nomor R garing 082 garing SK H garing 87 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri serta surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Adi Firmansyah Sugiarto. Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta persidangan, majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa keterangan saksi, khususnya saksi Ferdi Sambo di persidangan maupun keberadaan barang bukti 10 selongsong peluru dan senjata HS milik korban Yosua, serta visum et repertum nomor R garing 082 garing SK titik H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2002 dengan surat keterangan dan dengan surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 6 2022 PP.PDFI tanggal 20 Juli 2002 sebagai berikut. A. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R garing 082 garing SK H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralipda pada Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 Pusdokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Ade Firmansyah Sugiarto pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB bertempat di ruang muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Telah menyebutkan ditemukan 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 PP.PDFI atas dasar pemberian mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Menurut Ade Firmansyah Sugiarto ahli yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R garing 082 garing SK titik H garing 7 Romawi 2022 garing IKF 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah MP Karau dan Dr. Asri Pralipda pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. B. Mengenai barang bukti bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan tidak selaras dengan fakta yang ada mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru. Sedangkan sisa peluru Glock 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru.
5 tembakan, yang berarti ada 3 selongsong peluru yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu, berkaitan dengan 8 selongsong peluru dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat terdakwa Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, serta terdakwa Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain terdakwa dan Ferdi Sambo yang melakukan tembakan. Dapat disimpulkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan saksi Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita garing skenario yang dibangun ada tembak-menembak, maka tidak mungkin saksi Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik saksi Ferdi Sambo dari rumah saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu surat penyitaan yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 bulan 8 2002 di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, bahwa dengan dihubungkan transaksi Rifaisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang saksi Ferdi Sambo, dan sesuai dengan keterangan terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdi Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OMO0076. C. Saksi Ferdi Sambo. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, Hajar cat dan bukan mengatakan woi kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak. Kalaulah kata hajar yang disampaikan saksi Ferdi Sambo seandainya dimanai perintah tembak sehingga terdakwa menembak korban Yosua, saksi Ferdi Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdi Sambo sebenarnya hanyalah hajar semata. Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdi Sambo hajar cat tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah saguling, baik kepada saksi Ricky Rizal, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia, maupun yang disampaikan kepada terdakwa, memang harus dikasih mati anak ini, serta nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab terdakwa, siap komandan. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak melakukan pendekan kepada korban Yosua dan bertitik tolak pada visum et repertum yang ditandatangani Dr. Farah Karau dan Asri M. Pralebda yang menyatakan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar. Di sisi lain, senjata Glock 17 milik terdakwa maksimal berisi 17 peluru dan mengingat sisa peluru tersisa 12 setelah tembakan, maka seandainya senjata Glock 17 terdakwa berisi penuh 17 peluru, maka maksimal yang ditembakkan terdakwa ada 5 peluru. Oleh karena yang menjadi pertanyaan adalah 2 peluru yang lagi yang masuk di tubuh korban ditembakkan oleh siapa? Bahwa tadi sudah diberitahukan, sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tembakan tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dilakukan oleh Ferdi Sambo. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu yang telah ditentukan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar
jam 18 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residence, di rumah saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertojan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Joshua dari jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak "woi". Atas teriakan tersebut, korban Joshua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, lihat ibu, lihat ibu. Belakangan saksi Kuat mendengar saksi Susi mengatakan ibu, sehingga tidak jadi mengejar korban Joshua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Joshua yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apain ibu?" Di mana korban Joshua sebelum menjelaskan, saksi Kuat Ma'ruf berteriak, "Kalau berani naik saya bunuh." Kemudian turun tangga mengejar korban Joshua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar korban Joshua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2, menolong saksi Putri Candrawati bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis 7 Juli 2022, karena dihubungi saksi Putri Candrawati, terdakwa dan saksi Riki Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang, menuju rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cempaka Residence Blok C3 Romawi, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sesampai di rumah tersebut, terdakwa maupun saksi Riki Rizal masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Joshua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal memanggil korban Joshua agar menemuinya. Bahwa saksi Riki Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Riki Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Joshua, berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Joshua menggunakan pisau, maka saksi Riki Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri HS milik korban Joshua, serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr yang berada di kamar tidur korban Joshua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa kemudian saksi Riki Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Joshua yang berada di depan rumah. Bertanya kepada korban Joshua, "Ada apaan, Jos?" Dan dijawab oleh korban Joshua, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Joshua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu korban Joshua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Joshua. Ulangi, bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Joshua melalui kaca pintu kamar, terdakwa berusaha menenangkan korban Joshua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Joshua resign. Bahwa setelah korban Joshua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri Candrawati, "Ibu harus lapor Bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari 8 Juli 2012, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Ferdi Sambo serta mengatakan
korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya, tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati. Selanjutnya, saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Candrawati menyuruh saksi Riki Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya. Karena saksi Putri hendak pulang ke Jakarta setelah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis TR yang sebelumnya telah diamankan saksi Riki Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis TR oleh saksi Riki Rizal diserahkan kepada terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor B1MAH. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Saksi Putri Candrawati di kursi tengah berada di mobil Lexus LM nomor B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan terdakwa duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L1973 ZX dikemudikan saksi Riki Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard, serta terdakwa Richard Eliezer melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore 8 Juli 2002 saksi Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling. Sebagaimana dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan oleh ahli digital forensik Heri Pianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 dalam CCTV, saksi Ferdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan saksi Putri Candrawati juga tiba dari Magelang di rumah saguling, di mana frame 2690 sampai dengan 27237. Setelah saksi Putri Candrawati PCR kemudian masuk dan rumah pukul 15.00 waktu CCTV menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan terdakwa yang bawa senjata laras panjang steyr. Saksi Kuat membawa tas sampai depan kamar karena saksi Putri Candrawati mengatakan tasnya taruh di situ saja, sedangkan terdakwa mengatakan izin untuk senjata yang dijawab saksi Putri Candrawati taruh kamar saja, sehingga terdakwa masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Setelah itu selanjutnya terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf keluar dan turun ke lantai 1. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada saksi Ferdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Candrawati 3 kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor.
Dan hal ini mengakibatkan saksi Freddy Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Joshua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar memenuhi saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Joshua dan mengatakan akan panggil korban Joshua serta kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi Ricky Rizal, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil terdakwa. Bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan jalan di rumah Jalan Saguling, saksi Ricky Rizal telah memanggil terdakwa dengan mengatakan Cat dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu dijawab untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak tahu. Bahwa ketika terdakwa sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh terdakwa masuk ke dalam dan duduk di sofa. Setelah terdakwa duduk, saksi Putri Candrawati datang ikut duduk di samping saksi Ferdi.